Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapakah Allah yang sesungguhnya? Pertama, saya akan mengungkap siapa Allah yang dimuliakan oleh umat Islam yang getol mengkafir-kafirkan umat Kristen dan bahkan ada yang mengatakan Kristen adalah penyembah berhala. Kristen akan masuk neraka dan Yesus yang disebut Isa adalah beragama Islam, menjadi pengikut Muhammad dan Isa akan membunuh babi dan mematahkan salib, dan di akhir zaman Isa akan meninggal. Siapa Allah SWT yang diimani di agama Islam setelah beberapa tahun Muhammad tiada hingga saat ini? Di zaman jahiliyah, Ka'bah adalah tempat penyembahan patung-patung berhala yang di sekelilingnya ada sekitar 360 buah patung berhala. Berhala di Ka'bah baru dihancurkan oleh Muhammad dan pasukannya tahun 630 Masehi, yang dikenal dengan peristiwa Fatu Mekah, atau pembebasan kota Mekah. Dengan demikian, sebelum tahun 630 Masehi di Ka'bah dan sekitarnya ada banyak patung-patung berhala yang menjadi sesembahan orang-orang Quraisy. Di masa Ka'bah masih tempat pemujaan berhala-berhala itulah turun wahyu Allah SWT yang berkata, "Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim." Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surat Quraisy ayat 3. Oleh karena itu, Tuhan negeri Mekah adalah ilah yang disembah melalui patung-patung berhala. Allah SWT adalah pelindung berhala-berhala di Ka'bah. Di tahun 570 Masehi pasukan tentara gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah menyerbu Mekah dan ingin meruntuhkan Ka'bah, tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya dalam melindungi tempat pemujaan berhala-berhala mereka, yaitu Ka'bah, dan mengalahkan pasukan tentara bergajah dengan gerombolan burung ababil. Tahun kejadian itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Peristiwa ini dicatat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Apakah orang-orang Quraisy di tahun 570 Masehi sudah beragama Islam? Jelas tidak, mereka masih menyembah Tuhannya melalui patung-patung berhala. Kalau begitu, mengapa Allah SWT melindungi Ka'bah, tempat orang-orang kafir Quraisy menyembah patung-patung berhala? Bukankah Allah SWT tidak memperanakan Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, serta tidak mau dipersekutukan dengan patung-patung berhala? Yang memperjalankan Muhammad Isra Miraj adalah Allah yang dimuliakan di Ka'bah melalui patung-patung berhala. Peristiwa ini dicatat di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra, ayat 1. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Isra Miraj terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi, sebelum Muhammad hijrah ke Madinah dan sebelum Fatu Mekah. Lalu dari mana ajaran di dalam Al-Quran yang melarang menyekutukan Allah dengan pribadi lain? Ajaran yang tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain berasal dari Taurat dan Injil yang diajarkan oleh Muhammad kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Sebab Muhammad telah beriman kepada Taurat dan Injil dan meninggalkan agama leluhurnya. Sehingga ketika Muhammad di Madinah ia mendirikan Masjid Qiblatain yang berkiblat ke Yerusalem, dan pada tahun 630 Masehi ia beserta pengikutnya menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah,
sesembahan orang-orang Quraisy dan leluhurnya. Jika Allah SWT berkuasa melindungi berhala-berhala di Ka'bah dari pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman, tetapi Allah SWT tidak mampu melindungi berhala-berhala itu dari penghancuran Muhammad dan pengikutnya di tahun 630 Masehi. Seperti sudah saya sampaikan dalam video saya bahwa Muhammad tidak beragama Islam seperti sekarang, sebab ia tidak mengenal hadis, qiyas, ijma ulama, dan fatwa ulama, yang menjadi dasar hukum agama Islam. Tetapi ia mengajarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab yang disebut Al-Quran. Muhammad sendiri mengatakan, "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Muhammad tidak beriman kepada Tuhan negeri Mekah. Hal ini sangat jelas dikatakan pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 yang berkata, "Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Muhammad memerintahkan mengikuti petunjuk para nabi yang ada di kitab Taurat dan Injil. Hal ini sangat jelas dikatakan pada Quran Surah Al-An'am ayat 90 yang berkata, "Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka," dan seterusnya. Allah di dalam Alkitab tidak pernah sudi disembah melalui patung-patung berhala. Firman-Nya telah berkata, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Keluaran 20 ayat 4-5. Oleh karena itu, apakah Allah SWT yang dimuliakan di Ka'bah melalui patung-patung berhala adalah pribadi yang sama dengan Allah di dalam Alkitab? Jelas tidak. Apakah Allah SWT yang diimani oleh orang-orang Quraisy di Quran Surah Al-Ankabut ayat 61, Quran Surah Luqman ayat 25, Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87, dan lain-lain adalah Allah pencipta langit dan bumi di dalam Taurat dan Injil? Jelas tidak. Kata Allah sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy di masa pra-Islam. Dari nama ayah Muhammad saja yang bernama Abdullah yang artinya abdi atau hamba Allah sudah sangat jelas mereka beribadah kepada Allah yang mereka muliakan melalui patung-patung berhala di Ka'bah. Allah umat Islam yang disebut dengan Allah SWT adalah ilah yang telah mereka imani sejak zaman pra-Islam, zaman jahiliyah, pribadi yang dimuliakan melalui patung-patung berhala di Ka'bah. Orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Muhammad pun sudah beriman jika ilah yang mereka sembah melalui berhala-berhala di Ka'bah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 61. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Luqman ayat 25. Dan sungguh, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi sangat jelas jika Allah yang mereka imani sebagai pencipta langit dan bumi adalah ilah yang mereka sembah sejak dahulu melalui patung-patung berhala. Dari beberapa ayat yang saya tampilkan tersebut jelas menunjukkan jika Allah SWT yang diimani di agama Islam tidak sama dengan Allah yang diimani di dalam agama Yahudi dan Kristen, yang menurunkan Taurat dan Injil. Sorga yang ditawarkan di dalam agama Islam pun berbeda dengan sorga yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab, yang tidak ada hubungan seks dan tidak ada sorga untuk jin, yaitu iblis yang telah diusir dari sorga. Oleh karena itu, jangan terkecoh dengan klaim-klaim mereka sebagai penganut Allah Tauhid dan menuduh Allah Tritunggal sebagai tiga Tuhan. Tritunggal adalah Allah, firman-Nya dan Roh-Nya yang merupakan satu kesatuan Tuhan yang esa.
Siapa Allah dan siapa Yesus di dalam Alkitab? Di dalam konsep Tritunggal yang berbicara tentang substansi Allah adalah Bapa yang di dalamnya ada Firman dan Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi yang berbeda, bukan berbicara tentang tiga Tuhan. Sebagaimana dengan manusia yang memiliki keberadaan yang disebut tubuh yang di dalamnya ada roh dan jiwa. Firman Allah bukan tulisan atau kitab, tetapi firman Allah adalah jiwa Allah, pribadi yang menjabat sebagai Allah dan yang menjalankan kehendak Allah. Oleh karena itu, siapakah Allah? Untuk mengerti siapa Allah, kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian Allah berdasarkan beberapa firman Tuhan yang saya kutip dari Alkitab berikut ini. Kejadian 17 ayat 7 berkata, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku, yaitu Tuhan YHWH adalah pribadi atau oknum, sedangkan Allah dalam kalimat itu adalah suatu jabatan yang bermakna pemimpin, penguasa, raja atau yang disembah. Kejadian 7 ayat 1 berkata, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau, yaitu Musa adalah pribadi atau oknum, sedangkan Allah dalam kalimat itu adalah suatu jabatan yang bermakna pemimpin. Oleh karena itu, Allah yang juga disebut sebagai Bapa adalah suatu jabatan berupa roh yang memiliki kuasa dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk mengatur alam semesta dan segala isinya. Dan tentu ada pribadi yang menjabat sebagai Allah yang disebut Tuhan, yang bertugas untuk menjalankan ketentuan dan ketetapan Allah. Dalam konsep Tritunggal, jabatan itu disebut sebagai Allah atau Bapa, dan pribadi yang memikul jabatan atau yang menjalankan perintah Allah adalah Tuhan Yesus yang disebut sebagai firman-Nya. Relasi Bapa dan Anak atau Allah dan firman-Nya akan saya ilustrasikan dengan relasi antara Presiden dan Bapak Joko Widodo, pribadi yang menjabat sebagai Presiden. Allah sebagai Raja di atas segala raja yang berkuasa di alam raya saya ilustrasikan dengan Presiden sebagai Kepala Negara RI, dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah saya ilustrasikan dengan Tuan Joko Widodo yang duduk sebagai Presiden. Kalau kekuasaan Presiden diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun Allah adalah suatu roh yang memberi kuasa kepada Tuhan Yesus yang sudah ada sejak awal dan kuasa itu bersifat kekal. Yesus disebut sebagai firman Allah adalah pribadi yang menjabat atau yang menjalankan perintah Allah, seperti Bapak Jokowi sebagai oknum yang menjalankan tugas sebagai Presiden. Ketika Yesus berkata bahwa ia keluar dan datang dari Allah, itu artinya ia menanggalkan jabatannya sebagai Allah atau merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, supaya ia dapat menerima hukuman kutuk dosa manusia dan mati di kayu salib untuk kurban orang berdosa. Sebagai ilustrasi, ketika oknum yang menjabat sebagai Presiden bersalah dan harus diproses hukum, maka oknum tersebut harus melepaskan jabatannya sementara, supaya ia boleh diperiksa oleh polisi atau orang yang berwenang. Jabatan Presiden adalah kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam sebuah negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak boleh diganggu, dan melalui kuasa itulah ia dapat memutuskan segala sesuatu sesuai undang-undang. Selama jabatan Presiden masih melekat pada dirinya, maka dia tidak dapat diperiksa oleh lembaga hukum yang berada di bawahnya. Dan selama ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden, maka apapun yang diputuskan tidak dapat lagi dianggap sebagai keputusan Presiden, tetapi hanya perkataannya secara pribadi. Tetapi sebaliknya, walaupun ia sudah melepaskan jabatannya atau kekuasaannya, namun semua peraturan yang dia putuskan ketika ia menjabat, maka keputusan itu akan tetap mengikat dan berlaku sebagai keputusan Presiden. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus yang duduk di tahta kerajaan Allah, supaya ia dapat menyelamatkan manusia dari hukuman akibat dosa mereka, maka ia harus menimpakan hukuman dosa manusia itu kepada dirinya dengan cara rela menderita akibat perbuatan manusia yang berdosa hingga mati di kayu salib. Selama ia menjadi manusia, ia tidak mengatakan perintah yang dia ucapkan berasal atas nama dirinya sebagai manusia, tetapi sebagai perintah atau kehendak dari Allah yang ia tetapkan sebelumnya ketika ia berada di dalam kerajaannya. Di dalam kitab Injil Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku, maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah.
Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya, Yesus adalah pribadi yang menjabat sebagai Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Artinya, Yesus adalah pribadi yang bertahta di dalam kerajaan Allah yang telah menyatakan diri kepada manusia. Tetapi, bagaimana dengan Yesus yang disebut anak Allah? Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah beranak, tetapi pengertian anak di situ adalah berasal dari atau bagian dari, seperti misalnya, anak sekolah, anak sungai, budi anak Solo, anak bangsa, dan lain-lain. Yesus disebut anak Allah adalah karena ia keluar dari tahta kerajaannya dan merendahkan diri menjadi seorang hamba dalam rangka menggenapi hukum Taurat. Di dalam kitab Injil Yesus berkata, Yohanes 7 ayat 29, aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Artinya, Yesus keluar dari jabatannya sebagai Allah dalam rangka melaksanakan amanat dari jabatannya sebagai Allah. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus keluar dan datang dari Allah dalam rangka menjalankan tugasnya, sehingga ia disebut anak Allah, atau berasal dari Allah. Yohanes 16 ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Yesus datang dari Allah sehingga Yesus disebut anak Allah. Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus datang dari Bapa sehingga Yesus disebut anak Allah. Nama Allah adalah nama pribadi yang menjabat sebagai Allah, yaitu bernama Yesus. Di dalam kitab Injil jelas dikatakan, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata dalam nama adalah bentuk tunggal, sehingga nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus hanya punya satu nama. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dan seterusnya. Diutus oleh Bapa atau Allah dalam nama Yesus, artinya, nama Bapa atau Allah adalah Yesus. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, artinya, nama Bapa atau Allah adalah Yesus. Yohanes 16 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, artinya, nama Bapa atau Allah adalah Yesus. Oleh karena itu, nama Allah atau nama Bapa kita adalah Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesuslah yang menjabat sebagai Allah. Kalau diilustrasikan dengan presiden, maka nama presiden kita adalah Joko Widodo, sebab Bapak Joko Widodo yang menjabat presiden. Tuhan Yesus adalah Allah, dan Dialah Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, Imam Allah yang Maha Tinggi, dan yang menjalankan kehendak Allah. Allah atau Bapa dan Tuhan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda tetapi satu kesatuan, sebab Allah adalah Roh yang memberi kuasa kepada Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Allah. Ilustrasinya, Presiden dan Joko Widodo adalah dua pribadi yang berbeda tetapi satu kesatuan, sebab Presiden adalah jabatan yang diatur oleh undang-undang yang memberi kuasa kepada Bapak Joko Widodo dalam menjalankan tugas sebagai Presiden.
Yesus disebut duduk di sebelah kanan Allah, artinya adalah Yesus duduk di dalam tahta kerajaan Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai Allah. Dan 2000 tahun yang lalu, ia harus turun dari tahta kerajaannya, dan merendahkan diri menjadi seorang hamba supaya sama dengan manusia mengalami penderitaan, dan mati di salib sebagai kurban ulah orang berdosa. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Di Quran Surah An-Nisa ayat 172 dikatakan, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, artinya, Al-Masih yang sesungguhnya adalah roh dari Allah dan firman-Nya, tetapi ia tidak enggan menjadi seorang hamba Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, artinya, Isa sesungguhnya adalah Allah, karena ia adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang harus disembah. Kalau Al-Masih hanyalah manusia biasa, apakah logika ia disebut tidak enggan menjadi hamba Allah, dan kemudian manusia diperintahkan supaya tidak enggan menyembahnya? Yesus diutus dalam rangka menjalankan perintah Bapa, bukan atas kehendaknya sendiri tetapi karena ia menjalankan amanat jabatannya sebagai Allah. Seperti misalnya, Bapak Joko Widodo menjalankan tugasnya bukan atas kehendaknya sendiri tetapi berdasarkan amanat undang-undang yang diterimanya sebagai presiden. Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Artinya, ajaran Yesus itu bukan dari dirinya sebagai manusia, tetapi amanat Allah yang diembannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Artinya, Yesus menuruti perintah atau amanat dari tugas yang diembannya sebagai Allah. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 ayat 49. Artinya, kata-kata atau perintah dari Yesus adalah perintah atau amanat dari tugas yang diembannya sebagai Allah. Yesus mengakui jika ia adalah Allah. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 23-24. Beberapa ayat Al-Quran yang diajarkan Muhammad mengakui jika Isa adalah Allah. Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Isa berasal dari roh Allah, dan Isa bukan dari benih manusia. Isa seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah. Isa seorang laki-laki yang suci, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Itulah relasi antara Allah atau Bapa dengan Yesus dalam konsep Tritunggal yang dilihat dari sudut pandang tugasnya. Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemeriksa channel Raja Kelana yang budiman, siapapun pemilik channel pencari kebenaran ini, pastinya telah mengalami pergolakan batin yang akut. Dan tentunya, orang yang termakan hasutan orang malang ini memiliki gejala yang sama. Orang ini dan semua orang Kristen tersangkut dengan dilema yang kompleks dan rumit bin ruwet. Karena masalahnya, untuk menegakkan
benang basah yang mereka tahu tidak akan pernah bisa, hingga mengambil data dari kitab yang berseberangan dengan kepercayaan mereka, diambil terjemahannya dan dipahami secara dan searah kepercayaan mereka, walaupun itu sangat memalukan dan memilukan. Sebab mengalihkan terjemahan kitab orang untuk pembenaran keyakinan mereka tidak akan membuat kepercayaan mereka benar. Kenapa? Karena mereka salah ambil kitab yang mereka terjemahkan adalah satu kitab suci yang terpelihara, yakni Al-Quranul Karim, yang bahasa aslinya ada di samping terjemahan. Sekuat apapun mereka mengutak-atik terjemahan, bahasa aslinya menampar muka mereka sendiri. Bahasa Arab adalah bahasa tertinggi di dunia. Bahkan makna-makna dan kosakata Quran masih jauh dari jangkauan bahasa Arab itu sendiri. Namanya juga bahasa wahyu, yang kosmopolitannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, termasuk bahasa manusia itu sendiri. Ikhwan manittaba'al huda, pada pertemuan kita yang ketiga ini, dalam tema pembenaran dengan kejumudan, hasilnya sesat dan menyesatkan. Di sini saya akan menguraikan dan meluruskan pemahaman sesat seorang yang malang dengan pertanyaan, siapakah Allah dan siapakah Yesus? Pada permulaan pernyataan saudara menyedihkan ini dengan menyimpulkan bahwa Tuhan negeri Makkah adalah ilah yang disembah melalui patung-patung berhala dengan argumen Quran surah An-Naml ayat 91 dan surah Al-Quraisy ayat 3. Dan tentunya tanggapan ini sudah saya sampaikan pada bagian kedua dari tema ini. Lalu kemudian saudara yang menyedihkan ini mempertanyakan, kenapa Allah mempertahankan Ka'bah tempat orang Quraisy menyembah patung sementara Islam belum datang? Bukankah Allah tidak mau dipersekutukan dengan patung? Kemudian yang memperjalankan Rasul Muhammad saat Isra Mi'raj adalah Allah yang dimuliakan di Ka'bah melalui patung-patung. Maka karena itu saudara menyedihkan ini berpendapat tidak ada ajaran Al-Quran yang melarang untuk menyekutukan Allah, dan Rasul Muhammad memerintahkan larangan menyekutukan Allah, katanya berasal dari Taurat dan Injil, dan meninggalkan agama leluhurnya, pergi ke Madinah, kemudian mendirikan masjid yang menghadap ke Yerusalem. Lalu pertanyaan konyolnya adalah, kenapa Allah mampu mempertahankan berhala dari penghancuran Abraha, tapi tidak mampu mempertahankan berhala dari penghancuran Nabi Muhammad saat Fathul Makkah? Ikhwan manittaba'al huda, bukankah orang ini menyedihkan? Karena Allah mempertahankan berhala di masa Islam belum datang, saat Abraha datang, lalu ia menganggap Allah melindungi berhala. Padahal ia paham bahwa Abraha datang berniat menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah sebagaimana kita ketahui adalah tempat ibadah pertama bagi manusia yang ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan lalu saat Fathul Makkah, Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, dan Allah ridho dengan hal itu. Harusnya setelah ia merenungkan apa yang dinyatakannya, ia akan paham bahwa Allah sangat murka kepada orang yang menyekutukannya dengan apapun, baik manusia seperti kepercayaan saudara malang ini, maupun berhala yang dipercayai kafir Quraisy. Kemudian perlu semua kita ketahui
bahwa ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang tetap dan berkesinambungan dari zaman Adam sampai hari kiamat adalah ajaran tauhid yang jelas dan tidak ambigu, yakni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksud saya dengan ambigu adalah karena saudara ini adalah manusia yang bertuhankan manusia, jadi semua ilustrasi yang banyak dia kemukakan memang sangat benarlah bahwa saudara malang ini pagan yang menyekutukan Allah pencipta alam semesta dengan manusia lemah yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga. Lalu kemudian katanya Nabi Muhammad tidak beragama Islam sebab ia tidak mengenal hadis, qiyas, ijma dan fatwa ulama, tapi mengajarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab yang disebut Al-Quran. Lalu ia menyorongkan Quran surah Al-Ahqaf ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma kuntu bid'an mir rasuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In tabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazirun mubin. Katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Pengertian jumud saudara malang ini mesti diluruskan. Perhatikan. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan bahwa ia bukanlah yang pertama di antara para rasul. Seperti telah disebutkan dalam keterangan kosakata bid, artinya sesuatu yang baru atau barang yang baru pertama kali adanya. Jika kaum musyrik mengingkari kerasulan Muhammad, padahal sebelumnya telah banyak rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka sikap ingkar serupa itu sangat aneh dan perlu dipertanyakan. Karena diutusnya Muhammad SAW sebagai rasul sesungguhnya bukan yang pertama di antara para rasul. Sebelum Nabi Muhammad, Allah telah mengutus banyak nabi dan rasul pada setiap zaman dan tempat yang berbeda. Pengutusan para nabi oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan pengutusan ini adalah pengalaman universal bagi umat manusia, bukan hanya untuk memperbaiki keadaan kaum musyrik Mekah. Jadi diutusnya Muhammad untuk mengemban misi risalah bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Selanjutnya Allah memerintahkan agar Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa ia tidak mengetahui sedikit pun apa yang akan dilakukan Allah terhadap dirinya dan mereka di dunia ini. Apakah ia harus meninggalkan negeri ini dan hijrah ke negeri lain seperti yang telah dilakukan nabi-nabi terdahulu, ataukah ia akan mati terbunuh seperti nabi-nabi lain yang mati terbunuh? Ia juga tidak mengetahui apa yang akan ditimpakan kepada kaumnya. Semuanya itu hanya diketahui oleh Allah yang Maha Mengetahui. Rasulullah SAW menegaskan kembali bahwa walaupun Allah telah berjanji akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan akan mengalahkan orang-orang kafir, memasukkan kaum muslimin ke dalam surga dan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, namun ia sedikit pun tidak mengetahui kapan hal itu akan terjadi. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui segala yang gaib. Para rasul dan para nabi tidak mengetahuinya kecuali jika Allah memberitahukannya. Kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,
dan janganlah kamu ikuti pelindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Pada ayat ini ada perintah agar orang-orang mukmin mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah yang menguasai dan mengatur segala gerak-gerik mereka. Baik perintah itu menyuruh untuk mengerjakan sesuatu maupun melarang mengerjakan sesuatu. Karena apa yang telah diperintahkannya mengandung kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan janganlah sekali-kali mereka mengikuti ajaran-ajaran selain dari ajaran Allah. Begitu pula ajakan-ajakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Karena yang demikian itu membahayakan mereka dan akan membawa pengikut-pengikutnya ke jalan yang sesat dan merusak akidah, akhlak, dan sebagainya. Sekalipun hal-hal tersebut di atas telah menjadi kenyataan dan disaksikan oleh mata kepala sendiri, tidakkah banyak orang yang menyadarinya, mengambil pelajaran lektibar daripadanya, bahkan ia tetap mengikuti keinginan nafsunya dan ajakan setan yang dipertuannya. Lalu kemudian surah Al-Ankabut ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kamu mendebat ahlu kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman pada kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, hanya kepadanya kami berserah diri. Dalam ayat ini Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya, padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 146. Pada ayat yang lain, Allah menerangkan dan menjelaskan cara berdakwah yang baik, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan bijaksana, serta mendebat mereka dengan cara yang baik, dilakukan kepada orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Adapun terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu orang-orang yang hatinya telah terkunci mati, tidak mau menerima kebenaran lagi, dan berusaha untuk melenyapkan Islam dan umatnya, tidak bisa dihadapi dengan cara-cara di atas.
ahli kitab yang zalim ialah mereka yang dalam hatinya ada penyakit iri, benci, dan dengki kepada kaum muslimin. Karena Rasul dan Nabi terakhir tidak diangkat dari kalangan mereka. Mereka memerangi Rasulullah dan kaum muslimin dengan mengadakan tipu daya dan fitnah secara tersembunyi dan terang-terangan. Mereka selalu berusaha merintangi dakwah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, seperti mengadakan perjanjian persekutuan dengan orang-orang kafir yang lain. Sangat banyak contoh-contoh yang terjadi dalam sejarah yang berhubungan dengan hal ini. Oleh karena itu, mereka dinamai orang-orang yang zalim dan berusaha merugikan kaum muslimin. Di akhirat nanti, mereka menjadi orang-orang yang merugi dengan menerima azab yang setimpal dengan perbuatan mereka. Selanjutnya, Allah memperingatkan bahwa jika ahli kitab mengajak kaum muslimin membicarakan kitab suci mereka dan memberitahukan kepadanya apa yang patut dibenarkan dan ditolak, sedang mereka sendiri mengetahui keadaan mereka itu, maka seharusnya kaum muslimin berkata, kami percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan juga percaya kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepadamu. Tuhan yang kami dan kamu sembah sebenarnya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lalu Quran Surah Al-An'am ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa zikra lil alamin. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu atasnya menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu hanyalah peringatan untuk umat seluruh alam. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya bahwa Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya mendapat keutamaan petunjuk Allah ke jalan yang lurus. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengikuti jejak mereka, memegang agama tauhid, berakhlak mulia, dan melakukan perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, serta menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang utama, yaitu sabar dalam menjalankan tugasnya dan tabah menghadapi tipu daya serta tantangan kaumnya. Jadi seluruh nabi yang diutus Allah kepada manusia, misi utama yang berkesinambungan sampai akhir zaman adalah tauhid. Bukan tauhid yang ada embel-embel, yang notabene-nya adalah membentuk Tuhan sendiri yang jumud dan musyrik, pagan dan khurafat, dengan ilustrasi omong kosong yang tidak patut disandangkan kepada Allah yang serba maha dengan segala sifat maha kesempurnaannya. Saudaraku sebangsa yang menyedihkan, pada catatan Yahudi saja, pada Keluaran 20 nomor 4 dan 5 sudah jelas mengatakan jangan buat patung. Lalu kenapa kalian buat patung? Tanda salib dengan patung manusia yang terpaku. Oh tidak, kami tidak menyembah patung. Kami menyembah Allah yang bernama Yesus. Dan salib ini adalah sarana kami untuk menggambarkan Tuhan kami yang disiksa dan disalib demi dosa-dosa kami. Kalau begitu, kalian tidak berbeda dengan kafir Quraisy yang juga mengatakan hal sama, bahwa mereka membuat patung untuk sarana menyembah Allah. Bahkan menurut saya, kalian lebih konyol ketimbang kafir Quraisy. Mereka tidak membunuh Tuhan yang mereka katakan Allah itu, tapi kalian bahkan membunuh Allah kalian yang bernama Yesus itu. Kalian memperbodoh diri sendiri dengan mempercayai Tuhan yang maha sempurna, merendahkan diri hanya untuk menebus orang pengecut, lagi tidak bertanggung jawab seperti kalian. Orang waras mana yang bisa menerima ini? Apakah Allah pemilik Ka'bah
Yang dimaktubkan dalam Al-Quran adalah hakikat yang sama dengan Allah yang ada di Alkitab? Atau apakah Allah di dalam Al-Quran adalah pencipta langit dan bumi sama dengan yang ada di Alkitab? Jelas tidak kalau dengan Allah yang ada di Bibel. Tapi Allah yang ada di kitab Bani Israel pasti sama. Saya heran melihat saudara yang malang ini. Alkitab dan Al-Quran adalah milik Bani Israel dan Islam. Sementara Anda hanya memiliki catatan wartawan masa lampau, lalu dikanonisasi oleh pagan Romawi, kemudian disatukan dengan Septuaginta berupa terjemahan dari kitabnya Bani Israel yang sudah disesuaikan dengan pemahaman pagan. Lalu apa hasilnya? Tentulah hasilnya kepercayaan pagan. Itulah yang Anda percayai sejak 2000 tahun yang lalu. Masih menyangkal Anda memiliki kepercayaan pagan? Jangan menafikan hal sudah jadi kenyataan, Bung. Telan saja pil pahit tersebut, saudara sebangsa yang malang. Dan perlu Anda ketahui, saudara yang malang, tidak ada nabi atau kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Kristen. Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah iblis laknatullah yang dilempar dari kubur dan meminta kalian menyembahnya lewat ajaran seorang mantan penjahat lagi pendusta besar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, saudara. Kitabnya Bani Israel untuk orang Israel. Kitabnya umat Islam adalah untuk semua manusia, termasuk kamu sendiri. Tapi kamu dan 2 miliar lebih manusia tidak mengetahuinya, karena hati dan pikiran kalian sudah digocok iblis laknatullah. Ingat, makhluk Allah yang ingin menyesatkan Bani Adam hanyalah iblis laknatullah. Kalian terjerat tipu daya iblis, bapa segala pendusta. Lalu mengenai sorga yang ditawarkan Allah di Al-Quran dan di Alkitab Bani Israel pasti sama. Dan jelas berbeda dengan sorga yang ditawarkan oleh iblis. Iblis hanya penghuni neraka. Supaya dia jangan sendirian, maka diajaklah kalian ikut dengannya. Cepatlah sadar, saudara, mumpung hayat masih dikandung badan, terima Islam dan ikuti panduan Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya aku sedih melihat kalian yang malang ini. Kenapa tidak? Mari kita baca pelan dan renungkan apa yang dikatakan Yesus anak Maria kepada kalian nanti pada catatan Matius 7 nomor 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah ini adalah Anda dan 2 miliar lebih manusia
kalian akan dibuang ke dalam api karena kalian pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Bayangkan betapa terhinanya kalian saat Yesua anak Maria menyergap dan mengusir kalian. Apakah begini akhir yang kalian inginkan? Cerdaslah saudara, jangan lagi memperbodoh diri dengan kepercayaan buta akibat tipu daya iblis. Sekali lagi saya pahamkan pada saudara yang malang ini, Tuhan Bani Israel adalah Tuhan yang esa tanpa embel-embel. Tuhan Muslim juga Tuhan yang esa tanpa embel-embel. Yang membuat Tuhan esa dengan embel-embel adalah tipuan iblis. Apakah kalian tidak menyadarinya? Hiduplah dengan rasa tanggung jawab. Kita manusia ini adalah khalifah dan juga dimandatkan sebagai imarah untuk melestarikan bumi Allah ini. Kenapa kalian menyimpang dan berbuat kerusakan di bumi Allah ini karena angan-angan kosong yang ditawarkan iblis dan sahabat karibnya yang berwajah 1000? Jangan karena omong kosong penipu kalian ikut jalan pintas yang disuguhkan iblis. Kalian semua akan diajak iblis ke neraka. Kemudian siapa Allah dan siapa Yesus dalam Bible? Di sini Anda terlihat memperbodoh diri sendiri dengan menegakkan benang basah konsep Tritunggal dengan berbagai ilustrasi yang notabene-nya untuk memanusiakan Tuhan yang jelas bukan manusia atau anak manusia. Sebagaimana tercatat dalam kitabnya Bani Israel bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Quran surah Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwajan. Yazra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula jenis hewan ternak pasang-pasangannya dan menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Begitu juga hal-hal aneh dan ajaib yang mengherankan yang kita saksikan, seperti luasnya cakrawala yang membentang luas di atas kita tanpa ada tiang yang menunjangnya. Karenanya Dialah yang pantas dan banyak dijadikan sandaran dalam segala hal dan dimintai bantuan dan pertolongannya. Bukan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dialah yang menjadikan bagi manusia dari jenisnya sendiri jodohnya masing-masing. Yang satu dijodohkan kepada yang lain sehingga lahirlah keturunan turun-temurun memakmurkan dunia. Demikian itu berlaku pula pada binatang ternak yang akhirnya berkembang biak memenuhi kehidupan bumi. Dengan demikian, kehidupan makhluk yang berada di atas bumi ini menjadi teratur dan terjamin bagi mereka. Makanan yang cukup bergizi, minuman yang menyegarkan dan nikmat-nikmat lain yang wajib disyukuri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya itu menunjukkan kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang menyamainya dalam segala hal. Dia Maha mendengar, Dia mendengar segala apa yang diucapkan setiap makhluk dan Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia melihat segala amal perbuatan makhluknya, yang baik maupun yang jahat. Tidak ada satu pun yang menyamai kekuasaan, kebesaran dan kebijaksanaannya. Allah
menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ayat ini secara jelas menyatakan demikian. Demikian pula pada ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian pada surah yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min anhar kulla samarati ja'ala fiha zawjayn isnaini yughsil laila an-nahar inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Kemudian firman-Nya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Az-Zariyat ayat 49. Menurut kajian ilmiah, bukan hanya makhluk hidup yang berpasang-pasangan, namun benda-benda mati juga ternyata berpasang-pasangan. Dengan menggunakan ilmu dan peralatan canggih yang ada saat ini, sudah dapat diketahui mengenai adanya pasangan-pasangan dari atom sampai ke awan. Atom yang tadinya diduga merupakan wujud yang terkecil dan tidak dapat dibagi, ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri dari elektron dan proton. Proton yang bermuatan listrik positif dikelilingi oleh beberapa partikel elektron yang bermuatan listrik negatif. Muatan listrik di kedua kelompok partikel ini sangat seimbang. Tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Sebelumnya, manusia tidak mengetahui bahwa tumbuh-tumbuhan juga memiliki perbedaan kelamin, jantan dan betina. Buah adalah produk akhir dari reproduksi tumbuhan tinggi. Tahap yang mendahului buah adalah bunga yang memiliki organ jantan dan betina, yaitu benang sari dan putik. Bila tepung sari dihantarkan ke putik, akan menghasilkan buah yang kemudian tumbuh hingga akhirnya matang dan melepaskan bijinya. Oleh sebab itu, seluruh buah mencerminkan keberadaan organ-organ jantan dan betina. Suatu fakta yang disebut dalam Al-Quran, ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya, dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain. Namun ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja, sehingga untuk berproduksi ia membutuhkan pasangan dari bunga lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berpasangan. Tentang kata Allah, jangan sesumbar saudara yang malang. Allah adalah bahasa Quran. Kalian tidak pantas mengambil kata yang bukan bahasa kalian, lalu mengartikan menurut hawa nafsu kalian. Memiliki etika dong. Menurut pemilik bahasa, Allah adalah nama pribadi, bukan gelar. Apa hak kalian merubah makna kata tersebut? Kenapa kalian demikian sembrono? Kristen di barat sana tidak mengenal kata Allah. Lalu kalian menjawab bahwa itu serapan bahasa Indonesia. Bung, di KBBI sudah dinyatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan umat Muslim. Kenapa kalian ambil lalu kalian ubah maknanya? Banyak serapan yang diambil bahasa Indonesia dari bahasa lain untuk menerjemahkan teos kalian itu.
seperti dewa yang diserap dari kata Dev, bangsa India. Dan kata ini lebih tepat untuk menerjemahkan Theos karena konsepnya sama dengan konsep kepercayaan kalian. Bukankah demikian saudara yang malang? Tolong sampaikan pada pendeta dan sarjana-sarjana kalian di LBI untuk segera mengeluarkan istilah-istilah Al-Quran. Kalau kepercayaan Anda dan 6 juta Kristen di Indonesia ini memiliki jati diri, mencatut istilah agama Islam tidak seharusnya kalian lakukan. Bukankah demikian saudara yang malang? Tuhan kalian bernama Yesus, lalu Tuhan kami Muslim bernama Allah. Jadi sekali lagi, tidak ada hak kalian untuk mencatut nama Tuhan Muslim dan merubah maknanya. Jangan lagi saudara yang malang mengatakan Yesus jabatannya adalah Allah. Allah adalah nama Tuhan Muslim yang berjumlah 200 juta orang lebih di Indonesia ini. Ikhwan manittaba'al huda, saudara malang ini mengais-ngais ayat Quran yang dimaknai dengan sesukanya untuk menguatkan uraian dan kesimpulannya tentang Tuhannya yang bernama Yesus. Surah An-Nisa ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. La yastanqifal masihu ayyakuna abdallah walal malaikatul muqarrabun wa man yastakif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilahi jami'a. Al-Masih tidak pernah enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang dekat kepada Allah. Siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kemudian sebagai penolakan atas anggapan bahwa Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, Allah menjelaskan bahwa Isa alaihissalam sendiri, begitu pula malaikat-malaikat tidak merasa enggan dikatakan hamba Allah dan tidak pernah menyombongkan diri sehingga mengatakan aku ini adalah Tuhan, karena Isa alaihissalam dan malaikat-malaikat itu menyadari dan mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Besar, Maha Kuasa, dan Maha Kaya. Dialah yang patut disembah, patut diagungkan, dan patut diminta rahmat dan karunia-Nya. Sedangkan malaikat yang tinggi derajatnya dan amat dekat kepada Allah, dan di antara mereka itu ada yang diutus Allah untuk meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh Maryam, ibu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam yang dimuliakannya dan diangkat menjadi rasul tentulah tidak mungkin akan berkata aku ini adalah Tuhan yang harus disembah, dipuja, dan diagungkan. Orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, termasuk orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, adalah orang durhaka, orang-orang yang tidak tahu diri dan tak mempergunakan akal pikirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar kelak bersama orang-orang mukmin dan semua makhluk Allah lainnya, dan mereka akan menerima siksaan yang pedih karena kesesatan dan kedurhakaannya. Untuk diketahui, permulaan ayat tersebut dimulai dengan huruf harpunasbin, yakni lan, yang maknanya sekali-kali Al-Masih itu adalah manusia, tidak lain hanyalah manusia yang Allah ciptakan. Dan ayat-ayat yang lain yang kamu sorongkan menghantam buyar penjelasanmu dan kesimpulan jumudmu. Kasihan, sungguh kasihan kamu saudara yang malang. Demikian tanggapan atas kejumudan saudara yang malang ini. Bagi ikhwan manittaba'al huda, semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum manittaba'al huda.
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.